Shalom teman-teman, terima kasih kita masih diberi kesempatan bisa berkumpul, beribadah di ibadah persada. Kita bersyukur semua anugerah Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas semua anugerah-Mu Bapa, hingga kami boleh ada hingga hari ini. Kami boleh menikmati Engkau dengan luar biasa Bapa. Tuhan, Engkau berkati setiap ibadah-ibadah kami hari ini Tuhan. Dari awal hingga akhir Tuhan. Ada penyertaan-Mu, kiranya Roh Kudus yang menyertai kami. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung di ibadah online ini Tuhan. Engkau yang menyertai mereka semua. Ada damai sukacita-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan satu pujian, Allah Peduli. Setiap kita pasti punya permasalahan dan pergumulan, tapi kita punya Allah yang begitu mengerti kita dan Allah yang peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada hingga hari ini. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita sama-sama mendengarkan satu persembahan pujian dari Voice of Love dengan judul Neng Pu Neng, dan kemudian akan dilanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan oleh Mukse Iwan Purnomo.在你殿中献上敬拜，
定睛在你的容美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想起，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想起，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想起，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。深爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。我哪都不想起，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。Shalom saudaraku yang terkasih, baik yang ada di tempat ini ataupun masing-masing saudara yang mengikuti persekutuan sekolah online di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau Allah yang maha besar, yang layak menerima segala pujian dan hormat. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Berbicaralah Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan supaya kami boleh memegang firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat
pakailah hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau sertai dengan kuasa setiap pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya mengambil tema khotbah saya hari ini adalah progresif masalah. Mari kita membuka nats kita yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga demikian bunyinya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku, apakah itu progresif masalah? Saya pikir saudara tahu kata progresif adalah sesuatu yang terus berkembang. Ya. Nah, progresif masalah adalah satu keadaan di mana masalah datang silih berganti. Masalah yang datang bertubi-tubi. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang baru sudah datang. Demikian seterusnya sampai pada satu titik di mana masalah menumpuk dan mencapai puncaknya. Itu yang disebut progresif masalah. Makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin hebat. Saudaraku, masalah kalau mau datang kepada kita, masalah datang tanpa permisi. Ya, enggak ada itu masalah mau datang, saya permisi ya mau kasih kamu masalah. Enggak ada. Masalah datang tanpa permisi, masalah tidak menunggu kalau situasi Anda sudah baik baru dia datang, dan masalah mungkin tidak berbelas kasihan. Hari-hari ini mungkin saudara mengalami progresif masalah. Ya, secara umum kita mengalami masalah yaitu COVID-19. Tetapi tidak hanya itu. Ya, kita tidak hanya takut dengan virus COVID-19, tapi masalahnya berkembang menjadi ekonomi. Ya, ekonomi menjadi kacau karena COVID-19. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang dirumahkan. Ada banyak bisnis yang tiba-tiba turun dengan luar biasa. Di luar prediksi, ada banyak juga prediksi-prediksi yang gagal karena COVID-19. Masalah datang bertubi-tubi. Ya. Nah, ayat 1 sampai 3 di dalam bagian ini adalah satu pendahuluan, satu introduction atau latar belakang daripada keadaan Daud waktu itu. Situasi yang dihadapi Daud, dia menghadapi progresif masalah. Perhatikan ayat 1 demikian bunyinya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Daud bukan waktu ia diam di istana yang megah. Bukan ketika hidupnya semua berjalan dengan baik. Tapi Mazmur ini ditulis justru ketika ia di dalam pelarian dari ancaman Absalom anaknya sendiri. Ya. Mengapa dia lari? Ya, karena Absalom memberontak dan menginginkan atau mengkudeta tahta kerajaan daripada ayahnya sendiri. Ini situasi yang sangat tragis, saudaraku. Ya, dan Daud sebagai seorang bapa tidak mungkin ya untuk melawan anaknya sendiri. Ya. Ayat 2 dia melanjutkan dan berkata, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Kata betapa menunjukkan bahwa memang lawan-lawan Daud sangat banyak. Ya. Betapa banyaknya. Ini adalah situasi di mana nyawanya terancam. Ia ada di dalam bahaya. Ya. Dan dia tidak sanggup menghadapi musuh karena musuh adalah anaknya sendiri. Ya. Dan tidak hanya anaknya, kalau sudah baca di dalam kaitan dengan Mazmur pasal 3 ini ada di dalam 2 Samuel 15.
Ya. Dikatakan di sana ada seorang sahabatnya yang bernama Ahitofel berkhianat kepada dia. Ahitofel berpihak kepada Absalom. Oh, Daud sedih, ya. Dan dia tidak mungkin berperang menghadapi anaknya sendiri. Tidak mungkin seorang ayah, ya, tega atau bisa berperang melawan anaknya sendiri. Itu sebabnya Daud melarikan diri, ya. Ketika Daud melarikan diri, dia ada di dalam situasi yang sangat sulit, ya. Karena apa? Karena ketika orang lain melihat, lalu orang lain berkata, bagi Daud tidak ada pertolongan dari Allah. Itu sebabnya di dalam ayat 3 ditulis demikian, ya. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Inilah puncaknya, ya. Suatu keadaan di mana dia sungguh-sungguh terjepit, dia seolah-olah ada di jalan yang buntu, semua yang mau dia lakukan menjadi serba salah karena orang yang mengancam dia adalah anaknya sendiri, ya. Dan yang lebih sulit lagi adalah seolah-olah Allah diam, ya. Karena banyak orang mengejek Daud. Mana Allahmu? Di mana Allahnya Daud? Ketika dia menghadapi situasi yang sangat sulit, mengapa Allahnya diam saja, tidak menolong dia? Ya, pernahkah Anda mengalami situasi yang demikian? Anda mengalami masalah yang silih berganti, bertubi-tubi, dan Anda sudah berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tetapi Allah diam. Ya, Anda mungkin sudah berdoa dan Anda mungkin berpuasa, tetapi Allah sekali lagi seolah-olah diam. Ini keadaan yang lebih berat daripada masalah itu sendiri, saudaraku. Ya. Nah, bagaimana Daud menghadapi situasi ini? Ya. Daud menulis di dalam ayat keempat dan selanjutnya bahwa dia bersama Tuhan mengalami kemenangan. Ya. Sekali lagi ayat 1 sampai ayat 3 ada latar belakang di mana Daud menulis ini. Dan ayat 4 adalah momen kebangkitan daripada Daud. Nah, saya ingin memberikan kepada saudara beberapa langkah yang saudara harus ambil kalau saudara mengalami situasi seperti yang dihadapi oleh Daud. Yang pertama, yakinlah bahwa Tuhan selalu sanggup menolong. Ayat keempat dikatakan, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat aku. Saudaraku, ini pernyataan iman daripada Daud. Ketika dia menghadapi ancaman dan bahaya, Daud berkata, tetapi engkau Tuhan. Ya. Mari kita bahas ayat yang keempat ini, saudaraku. Kata tetapi selalu menunjukkan keadaan yang berlawanan dari keterangan-keterangan sebelumnya. Ya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Daud memang menghadapi bahaya, memang menghadapi ancaman, tetapi dia tidak mau dikalahkan oleh situasi. Ya. Dia tidak mau dikalahkan oleh masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dia berkata, tetapi engkau Tuhan. Ya. Walau ada bahaya, Tuhan engkaulah perisaiku. Walau ada bahaya, Tuhan engkaulah perlindunganku. Aku yakin bahwa engkau yang akan melindungi aku. Masalah yang dihadapi Daud mungkin juga akan dialami oleh saudara dalam bentuk yang lain. Hari ini apa yang menjadi masalah Anda? Dan saya harap saudara juga bisa seperti Daud. Walaupun menghadapi masalah yang bertubi-tubi, tetapi engkaulah Tuhan yang menolong aku. Waktu engkau menderita, Tuhanlah penolong. Ketika engkau disalahpahami oleh orang lain, Tuhanlah yang akan membela engkau. Ketika engkau ditolak oleh orang-orang sekitarmu, Tuhan yang akan menerima engkau. Ketika engkau dianggap remeh oleh orang-orang juga di sekitar Anda, Tuhanlah yang akan meninggikan engkau. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama, Daud yakin, Daud tahu bahwa jawaban atas persoalan yang berat yang sedang dia hadapi ada di dalam Tuhan. Hal yang sama saya harap saudara hari ini yakin. Apapun persoalan saudara, saudara harus punya keyakinan bahwa jawaban dari persoalan saudara ada di dalam Tuhan. Ya. Berikutnya, Daud kembali berkata, tetapi engkau Tuhan. Perhatikan di sini saudaraku, kata engkau.
Ia memanggil Tuhan dengan kata ganti kedua, yaitu engkau. Bukan kata ganti ketiga dia, bukan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dan itu sebabnya Daud mempunyai pengenalan yang mendalam dengan Tuhan. Daud punya pengenalan yang dalam. Dia tahu siapa yang dia sembah. Maka dalam situasi ini dia bisa berkata, Tuhan, tetapi engkau Tuhan, engkaulah perisaiku. Ini pengenalan yang mendalam dengan Tuhan. Ya. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya hari-hari ini? Apakah engkau juga punya relasi yang intim dengan Tuhan? Punya satu hubungan yang dekat dengan Tuhan sampai engkau bisa mengenal siapa Tuhan yang engkau sembah. Ya. Ia adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan yang lebih besar daripada masalah yang Anda hadapi hari ini. Sebesar-besarnya masalah Anda, tetap Tuhan yang lebih besar. Oleh sebab itu, kita perlu punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Berikutnya kata perisai, saudaraku. Dia yakin bahwa Tuhan pelindung, perisai dan pelindung. Dalam konteks Daud sekali lagi, bahwa ketika dia menghadapi musuh-musuhnya yang mengancam, dia di dalam bahaya yang besar, dia berkata, Tuhan adalah perisai bagi aku. Dan jika Tuhan adalah perisai, panah siapa yang bisa menembus perisai itu? Yes, sekali lagi Tuhanlah jawaban atas setiap persoalan kita. Ya. Di dalam bahaya dialah perisai. Kalau hari-hari ini saudara di dalam kekurangan mungkin, dalam situasi yang sulit ekonomi saudara harus yakin bahwa Tuhan adalah pemelihara. Ya. Kalau saudara di dalam kesedihan, dialah penghibur. Kalau saudara di dalam kesendirian hari ini, dialah sobat yang setia. Ya. Nah, masih di dalam ayat yang keempat. Ya. Setelah Daud berkata, engkau Tuhan perisaiku. Berikutnya dia mengatakan apa? Ayat 4b, engkaulah yang mengangkat aku. Ini kembali satu keyakinan, tidak ada keraguan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia terpuruk. Tuhan mau mengangkat Daud. Dan hal yang sama Tuhan mau juga mengangkat Anda dan saya hari ini. Ya. Daud berkata, Tuhan engkaulah yang mengangkat aku. Ada waktunya Tuhan akan bertindak, saudaraku. Oleh sebab itu saudara tidak perlu tenggelam di dalam kesedihan, saudara tidak perlu tenggelam di dalam keterpurukan saudara. Saudara tidak perlu putus asa karena di dalam Tuhan selalu ada harapan, di dalam Tuhan selalu ada jalan. Ya. Jika engkau hari-hari ini terpuruk, ingatlah perkataan Daud ini, engkau Tuhan yang akan mengangkat aku. Dan Tuhan selalu sanggup mengangkat saudara. Dalam hal ini Daud mempunyai semangat kembali di dalam kehidupannya. Ya, dalam situasi yang sulit, Daud mempunyai semangat. Dan ini penting saudaraku. Ya. Kalau saudara dalam hidup ini tidak mempunyai semangat, maka saudara akan terus tenggelam di dalam keterpurukan saudara. Ya. Maka semangat menjadi penting di dalam kehidupan ini. Daud tahu bahwa di dalam situasi yang sulit, Tuhan sanggup menolong. Yang kedua, saudaraku, sembahlah Tuhan walaupun Anda di dalam situasi kesesakan. Situasi yang sulit. Masih di dalam ayat yang keempat. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Perhatikan kata ini. Engkaulah kemuliaanku. Dan yang mengangkat kepalaku. Engkaulah kemuliaanku. Ini menunjukkan bahwa di dalam situasi ancaman dan bahaya yang besar, ia tetap menyembah Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan bukan bergantung dari apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini. Tetapi penyembahan kepada pribadi Allah Tritunggal, itu adalah pribadi Allah yang memang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Ya. Daud tidak terpengaruh oleh situasi yang sedang dia hadapi. Dia dalam pelarian, dia harus lari ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, bahkan masuk ke gua-gua. Tetapi dimanapun dia berkata, dia menyembah Tuhan. Engkaulah kemuliaanku. Dan saya harap
hari-hari ini, hari-hari yang sulit yang sedang kita hadapi bersama, tidak membuat saudara melupakan untuk tetap menyembah Tuhan. Ya, untuk tetap beribadah kepada Tuhan, walaupun mungkin sementara harus melalui online. Ya. Jangan hanya kalau diberkati baru engkau menyembah Tuhan. Jangan ketika Tuhan mengabulkan permintaanmu baru engkau menyembah Tuhan. Ya. Jangan hanya menyembah Tuhan ketika semuanya berjalan dengan baik. Ya. Kalau engkau meninggalkan Tuhan ketika doa tidak dikabulkan, engkau meninggalkan Tuhan karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, meninggalkan Tuhan karena mengalami kekecewaan. Hari-hari ini juga banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena bisnisnya mengalami kerugian, meninggalkan Tuhan ketika mengalami penderitaan. Saudaraku, betapa sering saudara dan saya melakukan hal-hal seperti ini. Betapa sering saudara dan saya mengecewakan hati Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan hanya untuk perkara-perkara yang kecil saja. Hanya untuk masalah materi saja orang bisa meninggalkan Tuhan. Kita melupakan kasih-Nya yang besar. Kita melupakan anugerah keselamatannya yang diberikan dengan cuma-cuma. Ya, saudara harus ingat bahwa anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan itu adalah berkat terbesar dalam kehidupan seseorang. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, jika Tuhan hanya memberikan keselamatan kepadaku dan tidak memberikan berkat-berkat yang lain, itu sudah cukup bagiku. Saudaraku, saya kira pernyataan ini benar. Ya. Biarlah setiap saudara juga punya satu sikap seperti ini. Ya. Bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu sudah terlalu besar. Karena hanya melalui anugerah keselamatan kita dibebaskan daripada hukuman dosa. Hanya melalui anugerah keselamatan kita diampuni dosa dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Bukankah itu berkat terbesar yang diberikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Kalau toh Tuhan tidak memberkati yang lain-lain, itu sudah lebih daripada cukup, bukan? Nah, oleh sebab itu jangan pernah meninggalkan Tuhan kalau saudara menghadapi sedikit kesulitan. Ya. Daud tetap menyembah Tuhan di dalam segala keadaan. Di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi dia melarikan diri, dimanapun dia tetap menyembah Tuhan. Ya, itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, berdoalah di dalam kesesakan. Ayat yang kelima, saudaraku. Mari kita lihat. Ayat yang kelima berbunyi demikian. Dengan nyaring aku berseru dan ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus. Daud tidak hanya menyembah Tuhan di dalam pelariannya, tetapi di mana dia ada, di situ dia berdoa. Ya. Ketika dia menghadapi masalah yang tidak bisa dia atasi, dia berdoa kepada Tuhan. Doa, doa, doa. Saya harap saudara juga tidak menjadi bosan dengan nasihat supaya saudara mau berdoa. Ya. Doa adalah cara yang paling tepat di dalam menghadapi masalah. Cara yang lain mungkin hanya membuat makin rumit, saudaraku. Bagaimana sikap saudara ketika saudara menghadapi masalah yang besar? Apakah saudara berdoa kepada Tuhan? Ataukah saudara menyelesaikan dengan cara saudara sendiri? Apakah saudara menyelesaikan berdasarkan pengalaman saudara? Saudara lupa berdoa atau tidak berdoa kepada Tuhan? Ya. Saudaraku, mengapa engkau tidak berdoa? Berdoalah karena dia mendengar tadi teriak kita minta tolong. Daud berkata, dengan nyaring aku berseru dan ia menjawab aku. Ya. Artinya kalau ia menjawab aku, dia pasti menjawab. Ini hanya soal waktu, saudaraku. Tuhan menjawab doa saudara. Ya. Dan bagaimana kita bisa mendengar atau tahu jawaban Tuhan? Tidak ada jalan lain, saudaraku. Setelah engkau berdoa, sediakan waktu untuk mendengar suaranya. Ya, sediakan waktu yang cukup untuk mendengar suaranya melalui firman Tuhan. Dia biasanya menjawab akan doa-doa saudara. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 berbunyi demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mengapa saudara tidak berdoa? Di sini Tuhan sendiri berkata kepada bangsa Israel waktu itu, berserulah kepadaku
Atau berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan tidak hanya menjawab, tapi dia berkata, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami. Saudaraku, seringkali ketika engkau berdoa, Tuhan akan menjawab dengan hal-hal yang tidak kita duga. Jalan Tuhan mungkin tidak kita duga. Jawaban Tuhan di luar kemampuan kita. Ya, ada hal-hal yang besar yang tidak kita perkirakan, yang Tuhan akan berikan ketika engkau mau berdoa. So, mengapa engkau tidak berdoa kepada Tuhan? Ada hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kita ketahui, yang akan diberikan kepada Tuhan, kepada orang yang mau berdoa. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan doa saudara hari-hari ini? Ya, apakah saudara punya kehidupan doa yang baik, yang tertib, yang disiplin? Ya, apakah saudara mulai tidak disiplin di dalam berdoa? Ya, sehingga engkau, saudaraku, justru bisa mengalami hal-hal yang lebih buruk karena engkau hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ya, maka berdoa adalah satu jalan di mana kita hanya mengandalkan Tuhan. Berdoa adalah menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Berdoa adalah menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberitahu kepadamu perkara-perkara yang besar yang mungkin tidak engkau duga. Daud berdoa ketika menghadapi situasi yang sulit. Dan banyak tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab memberi contoh kepada kita. Ketika di dalam situasi yang terjepit, mereka berdoa dan Tuhan menjawab doa mereka. Hal yang sama Tuhan akan menjawab doa saudara ketika engkau sungguh-sungguh berdoa. Ya. Yang keempat, saudaraku, yang terakhir, setelah berdoa, berserahlah dan yakinlah. Dalam ayat 6 dan ke-7 berbunyi demikian. Ayat 6 bagian A berkata apa? Aku membaringkan diri lalu tidur. Bayangkan saudara bahwa Daud tidur di tengah masalah yang memuncak. Daud bisa tidur di dalam situasi di mana nyawanya terancam. Biasanya orang akan sukar tidur ketika masalah yang berat datang. Kalau masalah yang berat datang, orang akan berkata, aku stres. Ya, orang yang stres tidak bisa tidur, saudaraku. Ya. Nah, mungkin hari-hari ini ada banyak orang susah tidur. Stres menghadapi COVID-19, ada ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan juga. Ya, sehingga harus terus di rumah, tidak bisa keluar, atau tidak berani keluar, sehingga menghadapi stres yang berat dan susah untuk tidur. Ya. Lihatlah Daud, masalah yang dihadapi Daud lebih besar dari masalah kita, bukan? Dikatakan di depan bahwa begitu banyak lawan-lawannya dia. Tetapi ketika Daud sudah berdoa, dia berserah kepada Tuhan, maka dia berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Artinya ada kelegaan di dalam diri Daud. Ada ketenangan, ada damai sejahtera. Masalah boleh datang bertubi-tubi, tetapi kalau orang yang berdoa dan berserah akan mampu menghadapinya dengan tenang, saudaraku. Di dalam bagian yang lain, Mazmur 23, Daud berkata, Ia, yaitu Tuhan, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Situasi yang sangat indah di tengah masalah yang besar. Ya, situasi yang indah di tengah masalah yang datang bertubi-tubi. Ayat 6b berkata apa? Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ya, inilah titik balik daripada Daud, saudaraku. Ayat 1 dan sampai ketiga kita membaca di sana ada suasana kesedihan. Ya, karena ada banyak lawan yang menyerang dia. Dan orang berkata, orang mengejek dia, tidak ada pertolongan bagi Daud. Tetapi sekarang di ayat yang ke-6 ini, Daud sendiri yang berkata, aku bangun, karena Tuhan yang menopang aku.
Daud menyadari bahwa dia menghadapi masalah tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan dia. Ada Tuhan yang menopang kehidupannya. Dan itu cukup. Kalau engkau menghadapi masalah yang besar dan ada Tuhan yang bersama dengan engkau, bukankah itu cukup? Ya. Apa yang kau takutkan dengan kehidupan ini? Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjawab doa. Tuhan yang menopang hidup saudara dan saya. Mengapa engkau takut? Mari kita lihat bagaimana Daud selanjutnya, ayat yang ke-7. Dan dia berkata sungguh-sungguh, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Ya, tadi di ayat 3 dia berkata, banyak orang yang mau menyerang aku. Tapi ayat 7 dia bangkit dan dia berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Sebetulnya Daud menghadapi situasi yang mustahil untuk dia bisa memenangkan ini. Tetapi dia menyerahkan kemustahilannya kepada Tuhan. Dia menyerah total. Saudaraku, suatu penyerahan total akan menghasilkan keberanian dan semangat. Ya. Satu penyerahan total akan membuat saudara bisa menghadapi masalah yang mungkin datang bertubi-tubi. Dan kalau saudara sudah berserah total, maka saudara akan bisa seperti Daud. Aku tidak takut apapun masalah. Karena bersama dengan Tuhan yang menopang aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Ini adalah situasi yang saya sebut tidak terkalahkan. Ya. Orang yang berdoa, orang yang berserah kepada Tuhan, itulah orang yang situasinya tidak terkalahkan. Bagaimana ending daripada kisah ini ada dalam ayat 8 dan 9. Ya. Berbunyi demikian, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudaraku, bukankah ini satu ending yang indah? Ya. Satu keyakinan bahwa Allah menolong, Allah yang akan memukul lawan-lawannya. Dan ditutup dengan satu pernyataan, dari Tuhan datang pertolongan. Dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan Daud dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya, bukan? Satu pernyataan iman. Di sini tidak ada keraguan-raguan bagi Daud. Dia berkata, dari Tuhan datang pertolonganku. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini? Mungkin kau menghadapi situasi yang sama dihadapi oleh Daud, yaitu menghadapi progresif masalah. Masalah yang datang bertubi-tubi dan makin lama makin berat dan makin lama makin berat. Ya, tidak hanya satu masalah, tapi mungkin 2, 3 bahkan bertumpuk masalah. Tuhan ada jalan keluar. Ya, Tuhan mempunyai jalan keluar buat saudara dan saya. Saudaraku, yang pertama, yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong. Apapun persoalan saudara, yakinlah bahwa Tuhan lebih besar. Yang kedua, sembahlah Tuhan walaupun di dalam situasi yang sulit. Ya. Bagaimanapun keadaan saudara, jangan lupa sembahlah Tuhan. Hari-hari ini mungkin situasi saudara menghadapi hal yang sulit, tapi jangan lupa sembahlah Tuhan. Ya. Jangan menjauh daripada Tuhan. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, berdoalah. Saudaraku, berdoalah. Hal yang simpel, hal yang sederhana, tapi banyak orang tidak mau melakukannya. Berdoalah, dia akan memberikan kepada saudara perkara-perkara yang besar. Dan yang keempat, yang terakhir, setelah berdoa, berserahlah kepada Tuhan. Maka pada akhirnya saya berharap saudara bisa seperti Daud, dari Tuhan datang pertolonganku. Amin. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar doa Daud. Engkau menolong Daud. Engkau mengangkat Daud daripada keterpurukan. Kami yakin Tuhan yang sama yang kami sembah juga akan menolong kami. Mengangkat kami daripada keterpurukan. Tuhan, jika ada di antara saudara-saudara yang mengikuti persekutuan secara online, juga menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi. Dan masalah yang sangat berat dan mereka tidak sanggup Tuhan. Tolonglah Tuhan mereka. Engkau yang akan memberikan kepada mereka jalan keluar. Karena kami yakin di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Dan Engkaulah
jawaban daripada persoalan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dengar seluruh doa kami. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan pujikan lagu Betapa Hatiku. Untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening seperti yang ada di bawah ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar untuk kami semua. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami memberikan persembahan, biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Dan ajar kami bukan hanya kami memberikan persembahan berupa uang saja, tapi biarlah ajar kami untuk kami boleh memberikan hati kami, untuk kami persembahkan hanya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pengumuman saat ini yaitu untuk persada berikutnya yaitu tanggal 26 September masih secara online. Tiba saatnya kita akan menerima doa berkat. Saudaraku, silakan bangkit berdiri, demikian juga setiap saudara yang mengikuti persekutuan online dari rumah masing-masing. Saudara bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera, dan anugerah Tuhan Yesus yang melampaui situasi dan pergumulanmu masing-masing di dalam menghadapi progresif masalah yang datang bertubi-tubi. Dan kiranya penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin.